Lanjut dulu Om. Apa? Aku nggak pernah prepare untuk gecko. Maksudnya nggak pernah prepare kalsium untuk gecko ya istilahnya yang nggak breeding, nggak juga baby. Kalau baby kadang aku kasih sedikit gitu, aku tabur. Prefer dusting. Kalau full dusting tapi 5 ekor semua sampai putih jangkrik kayak gitu berbahaya nggak Om? Enggak sih. Kan untuk trial itu kan aku nyoba kita untuk nyoba suatu produk itu kan bukan hanya 5-10 ekor. Kelompok A ada A1, A2 itu 10 ekor, 10 ekor. Kelompok B, B1, B2. Variabelnya yaitu bikin macam-macam. Itu namanya penelitian. Nggak bisa langsung nyoba di 5 ekor, 3 ekor doang. Jadi overbone itu bakal dikeluarkan via feces. Cuman kenapa saya nggak prefer dusting terus-menerus seperti sampean? Tahu apa? Enggak. Kira-kira kalau jangkrik 3 kilo aku harus dusting, ngasih makan satu-satu semua. Iya. Loh, kalau dusting kan diaduk aja Om. Lah diaduk, aku masukinnya kan pakai pinset. Oh nggak pakai tangan ya? Nggak ahli kan? lanjut. Kalau pinset nggak ada pakai sumpit aku, kan aku latihan. Hah? Alergi? Nggak ada alergi. Cuman kan biar cepet. Geli enggak. Aku megang jangkrik pun tak pegang, ular aja tak pegang. Terus? Ulet dulu. Ya biar tes karena apa, pengalaman apa ketika aku feeding pakai tangan seringkali tanganku yang digigit. Oh ini barusan yang tak upload ini. Aduh, diupload, gigit gitu aja diupload. Iya, laporan dong. Siapa tahu ada yang kasihan kan. Oh, ngirimi bandit gitu ya. Oke, lanjut ya. Tadi kalsium berarti no problem lah ya. Cuman tetap harus diobservasi sesuai kebutuhannya dia apa enggak. Misalkan ekor neku atau keriting itu bisa akibat dehidrasi, bisa akibat misalkan awalnya nggak nekuk lo ya. Iya, awalnya nggak nekuk catatannya ini. Nggak nekuk, nggak keriting awalnya. Itu bisa karena dehidrasi, bisa karena malnutrisi mineral. Tapi kebanyakan malnutrisi kan Om? Kebanyakan dehidrasi kan Om sebenarnya? Iya, mayoritas seperti itu. Cuman kayak di tempatku itu begitu aku telat ngasih kalsium untuk yang baby, ya langsung seperti itu, langsung bentuk keris. Saya ingat Gecko-nya ada Iri Suryadi dia upload keris. Lanjut. Ya bukan nama sebenarnya. Yes, menyebut nama sebenarnya pun insya Allah kita kan enggak jadi berkat buat orangnya ya, karena barangkali dagangannya semakin laris. Amin. Yang jelas kan kita tidak membahas aib seseorang. Ya. Nah lanjut Om. Terus ada orang yang nanya nih, kalau satu kandang banyak gecko gimana? Oh, model koloni. Ya. No bukan problem. nanya sih, ini aku yang nanya. No problem. Cuman pertanyaanku sekarang tak balik. Sekarang kalau supaya bisa tahu observe makannya kecukupan apa enggak, bagaimana? Satu. Kedua, kita bisa tahu trait genetiknya yang bagus yang mana? Bagaimana? Ini telur yang ketiga. Ini telur dari indukan yang A atau yang B. Tinggal diceki satu-satu. Iya, kalau gecko-nya cuma 2. Kalau misalkan 3 atau 5 betinanya, habis itu menelurnya bersamaan, misalkan. Iya sih. Kalau kita mau jaga kualitas genetik, kita harus punya data, dokumentasi. Dan itu pun harus satu persatu. Oh, season ini kualitas telurnya yang bagus cuman 3 clutch misalkan. Next season kita cek catatannya, oh naik, berarti kemarin malnutrisi. Sekarang sudah 7 clutch, 8 clutch bagus. Tahun kemarin cuma 3 clutch, mungkin karena terlalu muda, mungkin malnutrisi, mungkin fluktuasi temperatur. Kita bisa ambil kesimpulan. Tapi kalau campur, ada dapat data seperti itu kan enggak. Ini gara-gara baca dari gecko gua kayaknya. Belajar. Harus toh. Terus itu ada yang intinya tuh, tapi sebenarnya gecko tuh soliter kan? Soliter di alam. Kadang kala free cell, kadang kala hard.
poker. Ini game-game Windows zaman dulu. Blackjack. Oh iya, dulu aku main dong. Di soliter zaman dulu yang pinball. Ya. Nganggur ya. Gitu game nganggur gak jelas. Iya, enggak sih, ya buat ngatur pikiran aja. Games, mini game, soliter. Main yang hati doang. Lanjutlah. Sudah. Berarti sebenarnya nggak direkomendasikan karena lebih ke arah pendataannya sama kita nggak tahu treatmentnya. Dia kondisinya bagaimana, terus asupan makanannya kalau sekarang ada salah satu yang dominan karena mentalnya, karena perawakan badannya. Dan juga di alamnya dia juga nggak hidup koloni kan? Enggak. Mereka hanya berkumpul ketika mereka kawin. Bukannya di tarantula juga seperti itu? Iya, sama. Sebenarnya tarantula untuk sudahlah. Iya, enggak apa-apa. Tarantula bagaimana? Sebenarnya tarantula ini sebenarnya aku lebih ke arah mau ngomong, cuma kan nanti dia bilang sok tahu. Ya enggak apa-apa kan ngomongnya sok tahunya kan di rumahku. Ya. Jadi tarantula itu kan ada orang yang memelihara dengan cara komunal. Nama farmku komunal farm. Kan ada orang yang memelihara tarantula itu dengan cara komunal. Komunal itu kemudian ada beberapa orang yang melanjutkannya dengan breeding. Berarti dari satu eksak yang sama atau dari satu parents yang sama. Sebenarnya itu nggak seperti itu, Om. Ini kalau mau ngomong jujurnya ya. Yang secara pengalamanmu dan pengetahuanmu? Ini pengalaman nggak, tapi secara pengetahuan. Sebenarnya mereka tuh terpaksa menjadi komunal atau hidup berbarengan tuh mereka terpaksa. Karena pada dasarnya semua tarantula itu hidupnya soliter. Pada dasarnya, Om. Kenapa kita menemukan mereka hidup secara berbarengan atau komunal? Itu karena tempat sembunyi mereka sisa satu di daerah itu. Misalnya nih, kita tebang pohon semuanya. Kita sisain satu pohon. Mau nggak mau mereka akan ngumpuli pohon itu. Dan mau nggak mau juga mereka hidup berbarengan. Itu nggak dari satu eksak atau nggak dari satu keturunan aja. Maksudnya nggak dari satu ibu ayah aja gitu loh. Jadi kalau ada orang kan biasa, kemarin tak baca di forum, saya mau coba komunal tarantula nih, tapi kalau misalnya nggak dari satu eksak gimana? Ada yang bilang nggak boleh. Salah banget sih. Sebenarnya nggak apa-apa mereka mau di komunal, tapi harus tahu dulu prinsip dasar komunal. Pertama, kita tidak boleh membuat mereka hidupnya jadi soliter. Ya karena akhirnya nanti ada kanibalisme. Ya, jadi anggapannya nih, kita mau komunal 10 tarantula, satu kandang kita buat tempat sembunyi ada 10. Ya itu sebenarnya sama kita mempersiapkan UFC buat mereka. Iya, bikin domain kan. Harusnya dibuat satu gitu loh. Cuma kayak satu kayu doang, itu baru benar. Nah, keterpaksaan toh. Karena keterpaksaan, karena pada dasarnya mereka soliter sebenarnya. Ini sama seperti gecko. Kalau kita biasakan kasih hiding, akhirnya mereka jadi pengecut. Mentalnya ya gampang stroke. Sembunyi terus. Setuju sih. Nah, tapi ya maksudnya mungkin kalau pendapat teman-teman yang sehobi tarantula ada yang bilang harus satu eksak, silahkan. Tapi berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya tahu dari hasil sharing juga, terus dari hasil baca-baca, itu nggak harus dari satu eksak. Intinya Om, nggak harus saudara, yang penting ukurannya kurang lebih, dan juga tempat persembunyiannya itu nggak boleh cuma satu. Intinya itu aja. Sebenarnya karena mereka terpaksa. Lebih ke arah situ. Tapi kalau ada yang bilang, loh tapi kan mereka ya nggak terpaksa juga gini, ya terserah kamu. Cuma itu berdasarkan pengetahuanku seperti itu. Tapi alangkah baiknya cobaan ini. Ya, maksudnya supaya nanti bukan hanya sepengetahuan tapi sepengalaman juga. Ya, sepengalaman sudah coba Om. Untuk varietas apa? Maksudnya? Wah, masa sebut namanya gecko kan? Ya anggaplah itu. Bukan gecko, yang tarantula. Ya. Tarantula itu kemarin aku coba komunal 7 ekor. Jenisnya, varietasnya? Poecilotheria miranda. Bukannya mereknya soft drink ya, yang zaman dulu. Semi rambut. Enggak. Poecilotheria miranda itu tarantula arboreal dari India. Oh, India. Itu masuk CITES sih sudah. Jadi kalau kebanyakan di forum luar itu nggak boleh diperjualbelikan. Sebenarnya. Tapi itu sudah coba dikomunalkan. Sudah coba dikomunal tapi iseng. Karena sebenarnya aku lebih pengen tahu aja Om. Karena pada saat itu jujur udah mulai tarantula, lagi gila-gilanya gecko, tarantula kayak
aku puterin buat Gecko lah. Pada saat itu lagi banyak belanja om, memang buat Gecko. Akhirnya tarantula ini ada sisa 7 ekor om. Itu nggak dari, itu sebelumnya udah soliter loh ya om. Tapi begitu digabungkan jadi satu ada teritorial gitu apa enggak? Nah ini ceritanya om. Aku udah tahu ilmu komunal itu sebenarnya sudah paham ya kalau mereka terpaksa semacamnya itu. Jadi akhirnya itu dari 7 tub yang udah berbeda ini kita masukin dalam satu akrilik langsung tanpa hiasan om. Cuma tanah doang. Betul. Padahal ini arboreal ya, nggak ada kayu, kasih doang. Itu 2 minggu yang mati 1. Cuma satu. Nggak ada kanibalisme? Nggak ada, tapi tinggalnya ini nih kepisah-pisah. Ada yang ngumpul, ada yang kayak kepempel, tapi ada yang pisah-pisah. Intinya dari 4 sudut akrilik itu kepisah aja. Nah, tapi ada yang nempel. Nah, habis itu udah kayak gitu. Karena udah mikir, udahlah ini buat pembelajaran juga. Jadi sebenarnya tadi itu nggak cuma sharing dari orang lain nggak sih sebenarnya om. Cuma kan nggak mau sombong. Loh, cuman bukan sombong kalau kita menyampaikan, ya repot nih. Kalau kita menyampaikan apa yang kita ketahui dan apa yang kita alami itu dianggap suatu kesombongan, ya nggak ada perkembangan ilmu. Tapi sering dicapnya kan gitu sama orang. Loh kalau saya ya itgaf. Tahu apa itgaf? Bukan. I don't give a fuck. Nah, jadi ya karepmu. Nah, sebenarnya isengku ini agak jahat karena awalnya tak kasih hiding. Ngumpul. Percaya nggak percaya nih ngumpul. Habis itu tak pikir lagi, wah ini kayaknya gimana kalau kasih sedikit dekorasi yang lain ya. Semenjak tak kasih dekorasi yang lain saling bunuh sampai sisa 1. Semenjak ada dekorasi lain. Berarti semenjak mereka bisa menentukan teritorialnya toh? Karena gini ya, awalnya kan akhirnya kotak ada batu ya. Ada semacam batu doang, tuh ngumpul dulu. Karena aku nggak mau mereka sembunyi karena udah tahu teorinya mereka terpaksa itu om. Habis itu pikir kayaknya kalau buat upload feed ya, buat foto bagus lah. Kalau senatural mungkin kasihlah tanaman plastik, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Tiap hari, tiap seminggu tuh tak kasih makan 2 kali untuk mencegah mereka bisa nggak teritorial kayak gitu makanannya, tapi tak push mati nggak. Finalnya yang hidup cuma 1. Dan sampai sekarang masih hidup. Mati. Nah, tapi kalau ngomong tadi percobaannya agak jahat, memangnya ada tak percobaan yang kita itu tidak jahat? Ya, corona aja disuntik ke ini monyet, kasian sih. Bukan, ya memang ya bagaimana lagi? Kalau kita ngomong HAM bla 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 ini agak OT ya. Apa aku membuat gerakan hak asasi corona? Hajj dong. Iya, Hajj. Ya, jadi Hajj, ya. Kenapa? Kan sekarang di mana-mana dibasmi. Basmi dalam arti apa nih om? Ya disemprot disinfektan secara membabi buta. Iya. Lah kan hak-hak mereka kan juga. Ya. Kasian ya corona sebenarnya. Terintimidasi. Mereka juga mau hidup nih. Lanjut om. Jadi itu percobaan itu pun dikata tikus. Aku nggak pernah publish karena aku nanti pasti dibilang monyet, kuda. Tapi sekarang gini aja. Untuk saya pengobatan baik di ular, gecko, burung, birdet, ikan aku lihat loh om kejamnya. Sudah ular aja ya. Iya ular. Yang orang-orang sedikit-sedikit suntik Bactrim, teramisin, tetrasiklin, oksitetrasiklin. Baiklin. Enggak itu. Kan aku udah tahu om. Udah pernah pelihara ular. Itu orang-orang kan sedikit-sedikit suntik itu. Ya terus. Saya bunuh ball python itu lebih dari 80 ekor. Banyak ya? Banyak di uangnya apa jumlahnya? Dua-duanya om. Oh iya, sedih. Tahun berapa itu? Burmese 2012 sampai 2015. Itu berarti normal masih 700-an ya? PP normal. Iya kan om? Aku nggak punya PP normal jadi ya. Wah iya. Jadi ya agak nggak tahu. Terus Burmese. Nah, terus? Itu berapa? 8 ekor. Retik 5 ekor.
tiap tahun itu kenapa sampai detik ini saya tetap research, ya tetap ada kasus-kasus baru yang harus dikembangkan, harus dipelajari. Burung aja lebih dari 8 ekor untuk riset produk. Makanya saya untuk ngomong ABC yang saya sudah keluarkan, korbankan sudah cukup banyak, baik dari segi waktu, tenaga ataupun biaya. Tenaga ini tenaga pikiran utamanya. Ngomong ular, Nah, ular itu aja untuk tahu tracknya, kenapa kok bisa berhenti gini. Aku nekropsi, jadi ular panjangnya 4 meter. Tak rendam sama asap cair, naik bis, berangkat ke UGM. sap cair itu apa? Asap cair. Oh, asap cair. Karena waktu itu lagi kenyang-kenyangnya kasus formalin, jadi cari formalin susah. Bakso formalin. Ya, lagi kenyang-kenyangnya Ya, kasus zaman itu. Akhirnya pakai asap cair untuk mengawetkannya. Jadi aku bawa bangkai di plastik besar kayak bungkusannya ikan koi gitu. Bawa ke UGM. Ketemu kawanku yang lagi sekolah S2 dokter hewan di sana untuk minta nekropsi, pembedahan, jadi kayak autopsinya di hewan. Hasilnya kondisinya semakin memburuk dan akhirnya mati itu karena limpahnya dan ginjalnya rusak karena over antibiotik. Oh, yang kemarin pernah ada diomongin juga sih. Makanya kenapa sih aku akhirnya itu jengkel dan aku jarang beli kalau nggak benar-benar tahu metode perawatannya mereka. Karena saya bukan mengenai uangnya, tapi apa ya, gelo itu. Itu loh. Kasiannya lihat anunya. Iya. Gimana ya, apa ya bahasa yang tepat ya? Gelo, tahu sih? Tahu aku. Tapi bahasa Kecewa Indonesia kasihan itu loh. Kecewa nggak tapi kasihan. tega. Iya. Nggak tega mungkin bahasanya. Itu seperti itu. Jadi frustasinya bukan karena uangnya, tapi ya karena kasihannya, karena ngerawatnya kita benar-benar. Makanya waktu itu dulu banyak gecko sakit tak terima untuk percobaan. Makanya ketika ngomong itu pakai otak juga pakai dasar teori. Makanya kayak Bung Karno kan bilang jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Padahal maksudnya sejarah itu kan kita berarti harus ada dokumentasi. Ada histori. Nggak bisa kita menciptakan sesuatu yang baru tanpa kita mempelajari histori. Ini ada yang lagi tak buat, nanti tunggu udah berhasil baru tak publish.